Kamu lagi nonton live-nya Miss Yuni, matiin dulu Iya, live-nya lagi Miss Yuni nonton. biar Miss Yuni lebih jelas. Kamu Oke, kalau oke, oke, oke. kalau kamu lihat Miss Yuni Oh, tapi kamu nonton live-nya Miss Yuni nggak nyambung sayang. oh iya, 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 Miss, iya, Miss. Kenapa sayang? Kenapa? Miss, gini mau minta solusi tapi sekalian minta tolong gitu, Miss ya. Siap, tapi Ya, tahu kan konsekuensinya. Jangan menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah oke, viral minta take down. Kenapa sayang? oke. Jadi gini, Miss, saya kan temen ya, punya temen. Kamu Jadi pakai dia itu handsfree Tando? enggak, aku telepon dia nggak pakai handset kok. Oke ya, terus? Jadi gini, Miss, dia kan awalnya tuh emang di sini udah 1 tahun. Jadi dari awal dia kerja di majikannya ini udah maafan gitu. Jadi cuma maksudnya tuh kayak masalah kayak kerja sih dia nggak masalah gitu kan selagi majikannya nggak main tangan gitu. Terus? Jadi jadi tuh selama dia di situ dia udah tahanin sampai 1 tahun ini gitu ya, Miss ya. Nah terus tahun kemarin lah, akhir tahun gitu dia minta surat notis sama agennya ini. Nah, minta surat notis karena dia udah benar-benar gak tahan gitu, karena kan gak ada istirahat. Kayak jam 3 gitu baru tidur atau jam 5 harus bangun gitu ya. Dia kan jaga anak autis. Nah, jadi mungkin dia karena udah 1 tahun itu dia cari agen lagi, agensi lain gitu, Miss. Soalnya agennya dia ini udah lepas tangan gitu ya. Nah terus dia cari agensi lain ya udah dapat majikan gitu loh, Miss. Jadi dia itu kayak nggak mau sia-sia lah gitu. Ya aku kalau pulang pun ya aku harus dapat majikan gitu. Gak apa-apa aku ditahanin di sini gitu kan. Nah terus dia kan udah dapat majikan nih. Nah terus bulan kemarin pertengahan gitulah dia kan dapat majikan. Jadi di akhir bulan itu dia kasih surat notis ke majikan. Jadi majikannya ini nggak terima, Miss. Nggak terima, jadi dia ini majikannya ini ngancem sama temanku, kalau kamu tetap mau notis aku laporin kamu ke polisi. Kayak gitu. Nah terus jadi dia ini nggak dikasih libur hari Minggu sama majikannya. Dia bilang sama aku kan, soalnya apa-apa dia selalu bilang sama aku gitu, aku dikasihnya hari biasa, ya udah Mbak tahanin aja dulu nggak apa-apa, Rizka bilang kan. Aku bilang kayak gitu. Nah terus habis itu dia kan kemarin itu hari tanggal 7 gitu, Miss. Tanggal 7 dia libur, hari Selasa ya. Hari Selasa itu dia libur. Nah dari tanggal 8 itu dia udah nggak ada kabar itu, Miss. Soalnya hari Selasa habis dia mau pulang off itu dia jam 9 malam dia WA aku, gimana ya ini majikanku ngamuk sama aku, katanya minta pasporku, cuma aku nggak mau kasih. Dia bilang kayak gitu kan. Nah terus abis itu dia sampai sekarang ini nggak ada kabar, Miss. HP-nya nggak aktif gitu kan. Jadi aku pun taunya karena suaminya inbox ke aku gitu kan, Mbak mau tanya ini kenapa ya Mbak, istriku nggak bisa dihubungin gitu. Loh mungkin masih sibuk mungkin Mas, aku bilang kayak gitu kan. Nah terus tungguin aja sampai besok, soalnya kan dia tahu sendiri majikannya kayak gitu. Terus juga dia lagi jaga-jaga sama majikannya kan. Soalnya kan majikannya nggak terima gitu di notis sama dia. Nah terus udah sampai hari Jumat itu nggak ada kabar tuh, Miss. Jadi gimana ya, Miss ya? Jadi kita kan cuma bisa ke WA ke PT gitu kan, Miss. Tanya gimana ya ini masalahnya kayak gini, kan udah sering komplain kalau majikannya ini begini-gini, tapi kan ya udah suruh tahan, akhirnya temanku ini udah nggak tahan gitu ya, Miss ya. Nah terus bentar ya Mbak, nanti aku tanyain ke agensinya. Dia bilang kayak gitu dari pihak PT-nya ini ya, Miss ya. Nah terus habis itu dia bilang dari pihak PT-nya ini udah telepon agensi, katanya temanku ini mau dipulangin ke Indonesia. Nah terus itu hari Jumat ya, Miss ya. Nah terus di hari Minggunya itu
dia bilang lagi, jadi ini tuh suaminya yang WA ke PT ini, Miss. Nah, terus abis itu kan dibilang lagi kalau temanku ini kabur dari rumah majikan ini. Nah, itu kan udah beda dari dua sisi lain kan udah beda ya, Miss ya. Nah, terus udah 1 mingguan gitu kan. Udah 1 mingguan. Nah, hari Senin kemarin ini, Miss. Terus? Hari Senin kemarin ini, terus dari PT itu telepon ke agensi, katanya agensi bilang dari tanggal 8 atau 9 gitu, temanku ditangkap polisi, katanya dia mukul anaknya majikan gitu. Oke, terus? Nah, terus itu kan belum ada kabar tuh ya, Miss ya. Nah, terus aku udah, oh bener nggak ya gitu kan. Nah, terus kalau aku bilang, kalau misalkan iya dia ditangkap polisi dari tanggal 9 gitu kan, harusnya dari hari Jumat awal kita WA itu harusnya udah tahu kalau temanku ini ditangkap polisi gitu kan, Miss. Jadi kayak berbelit ditutupin gitu, Miss. Ya aku sih nggak nyalahin pihak PT-nya ya, Miss ya, karena pihak PT kan udah ngebantu tolong itu apa sih tanyain ke agensinya. Nah, tapi kata PT itu dari agensinya gitu kan. Oke. Nah, terus dari pihak PT ini katanya udah mintain kronologinya. Jadi dari agensi itu kirim kronologinya ke PT. Nah, terus dari PT itu ngirim ke aku, Miss. Mbak bisa minta tolong nggak? Aku dikasih nomor polisi gitu, Miss, kantor polisi Tunmun. Jadi aku coba kan, Miss, kemarin itu aku tuh coba-coba aku telepon, aku kan dikasih nomor kayak penangkapannya itu ya, Miss ya. Nah, terus aku cuma disuruh tanya bener gak kalau atas nama ini ditangkap gitu kan. Nah, jadi kemarin itu aku telepon, Miss, jam ya siang-siang lah, jam 2-an gitu kemarin. Nah, terus aku tanya, bener gak ada laporan dari siapa ya nama majikannya itu, pokoknya ada laporan nggak atas nama ini gitu, benar nggak ditangkap. Nah, terus cuma jawabannya tuh iya benar ada laporan dari ini, katanya kan jam 11 malam. Katanya tuh laporan kalau Cecenya ini mukul anaknya majikan. Nah, jadi pas majikan telepon polisi itu, Miss, temanku ini tahu gitu. Jadi dia tuh langsung keluar rumah ini, maksudnya mau ngubungin agensi. Nah, kebetulan agensi dia yang baru ini yang dapat majikan ini dekat rumah dia gitu loh, Miss. Jadi disangka majikannya itu kabur, temanku ini. Maksudnya temanku ini mau minta tolong sama agensinya kalau itu tuh nggak benar, aku nggak mukul, karena dari awal dia itu nggak terima aku notis, dan dia udah ngancem kalau dia mau ngelaporin aku ke polisi atas tuduhan kayak gitu loh, Miss. Itu dari polisnya bilang ke aku gitu ya, Miss ya. Nah, terus kamu nggak usah khawatir, katanya. Dia ini udah ada di apa sih, asrama kayak labor sih, Miss, namanya gitu. Di situ gitu. Nah, terus aku tanya kan kalau misalkan kayak gitu tuh bisa kami lihat nggak? Karena kan saya dari pihak keluarga. Aku bilang kayak gitu, Miss. Terus dia bilang nggak bisa dulu karena ini masih diusut. Nah, sementara itu tuh udah 10 harian lebih gitu, Miss. Terus aku juga kan ngabarin ke PT gitu kan, ya gimana ya Mbak, itu dari agensinya gitu kan. Terus aku jadi bingung, Miss, karena kan dari pihak keluarga suaminya gitu kan udah khawatir gitu kan, soalnya temanku ini cuma deket sama aku. Makanya aku juga nggak tahu gitu agensi barunya itu di mana, aku nggak tahu, aku cuma taunya deket rumah dia gitu kan. Dia cuma cerita kayak gitu aja gitu, Miss. Mau minta tolong, maksudnya tuh ini gimana gitu, harus gimana aku ini. Oke. Ini saya akan jelaskan bagaimana sih kronologi sebenarnya keadaan kalau kita ditangkap polisi. Pertama, di Hong Kong itu akan diselidiki oleh polisi dan kita yang akan ditangkap. Kenapa saya selalu bilang tindakan kita berhati-hati dalam segala hal. Ya mau ngebreak atau apa, kenapa sih saya selalu bukan membela majikan, tapi selalu saya ingatkan berhati-hati di dalam setiap tindakan.
Karena bagaimanapun juga dalam ayat 1 pasal 1 majikan selalu benar. Kalaupun majikan benar, kalaupun cecenya yang benar, kembali lagi ke ayat 1 pasal 1. Yaitu majikan selalu benar. Nah, jatuhnya kena fitnah. Saya tidak tahu apakah temanmu ini benar-benar memukul atau difitnah. Karena itulah butuh penyelidikan dari polisi. Dan gak usah khawatir, ada di polisi, di kantor polisi Hong Kong, baik itu tahanan luar atau tahanan dalam, mereka itu sebenarnya hanya diselidiki saja. Cuman kerugian di kita tuh lebih banyak, Mbak. Karena kita nggak boleh bekerja. Dapat uang dari mana? Nah, kalau dia posisi di penjara di dalam, otomatis kita nggak perlu khawatir tentang makanannya, atau perlu bayar sel atau enggak, itu nggak perlu. Jadi tunggu aja informasi itu keluar dari pihak polisi. Karena kemungkinan besar nih, dia akan menjadi tahanan luar. Mungkin 1 bulan di dalam, habis itu dikeluarkan. Jadi ada dua kemungkinan nih, kalau masuk polisi dalam kasus mencuri, baik besar atau kecil, memukul dalam konteks yang sangat berbahaya atau tidak berbahaya, itu pasti ditangkap dulu, Mbak. Tidak tahu itu dalam sehari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Jadi ada yang 3 bulan. Karena itulah Miss Yuni selalu mengatakan, sebelum bertindak berhati-hati. Jadi kita nggak bisa melakukan apapun semasa penyelidikan. Gitu ya, Mas ya. Iya, karena itu Miss Yuni selalu mengatakan, kita hati-hati. Kita di sini cari nafkah. Jangan bilang karena di tempat lain sudah ada agent. Dia nggak bisa melakukan apapun di agent baru, sayang. Dia hubungannya sama agent lama. Karena itu, saya selalu bilang berhati-hati memilih agent juga. Agent banyak. Yang nggak tanggung jawab juga banyak. Agent nggak perlu bayar, banyak. Saya nggak bilang saya yang terbaik. Tapi saya cuma ingin bilang bahwa kita berhati-hati. Ada yang bilang, Yuni cuma promosi agentnya saja. Ya kalau kita baik, kita coba promosi kan nggak salah, Dok. Cuman saya selalu katakan, hati-hati, Dok, jangan nge-break dulu. Dok, hati-hati, kita cari ini. Kenapa sih Miss Yuni itu tidak bisa atau tidak mengizinkan kalian nge-break seenaknya saja? Apalagi coba-coba kabur. Karena konsekuensinya sangat berat. Kalian nggak akan nyadari itu. Karena Miss Yuni sudah tiap hari mendengarkan kalian merintih di penjara, kalian merintih di kos-kosan, kalian merintih ketidakadilan. Dan kita ini pendatang, sayang. Iya. Nggak bisa. Kalau sudah begini, apa yang terjadi, Dok? Kita yang rugi. Iya, Miss ya. Apa yang bisa kita lakukan? Menunggu kabar dari dia. Berarti kalau misalkan di dalam kayak gitu tuh emang nggak bisa pegang HP ya, Miss ya? Nggak bisa, sayang. Iya. Pertama kali ditangkap, HP semuanya dipegang oleh polisi. Inilah bagusnya polisi Hong Kong. Jadi mau tidak mau, kita menunggu kabar dari dia secara pribadi. Iya, soalnya kemarin tuh bilangnya gitu sih, dia nggak itu cuma ditangkap terus ngejelasin permasalahannya gitu, dia sama majikan gitu ya, mungkin cuma berapa jam, terus langsung diantar ke asrama kata. Bukan asrama itu, Dok, tahanan luar itu berarti, bukan asrama itu. Iya, asrama agensi dia bilang kayak gitu. Oke. Aku bilang kan aku juga kan deg-degan gitu ya, misalnya teleponan sama polisi. Aku kan cuma temen, ya cuma ngebantuin, tanyain aja gitu ya, Miss ya. Siap. Itu paling lama atau paling sebentar itu berapa lama ya, Miss ya, kalau ditahan? Paling sebentar itu 24 jam, paling lama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya nggak berani ngomong, Mbak. Case per case. Ya. Satu kasus itu beda, sayang. Iya, Miss ya. Iya sih, Miss, gitu aja ya, Miss ya. Makasih ya, Miss, solusinya, karena aku juga diituin sama keluarganya gitu ya. Siap. Oke. Makasih ya, sayang ya. Ya, Assalamualaikum. Itulah saya selalu mengatakan sama kalian, berhati-hati di dalam segala hal. Kenapa sih saya cerewet banget sama kalian? Kita merantau, hati-hati ya, jangan sampai seperti ini, hati-hati ya, jangan sampai seperti itu. Ya karena dampaknya hanya ada pada kalian. Orang luar cuma jadi kompor meleduk. Saat di penjara itu kamu. Jangan cari agent dulu, belum 1 tahun. Majikan akan merasakan rugi ngambil kalian. Jadi hati-hati dan hati-hati. Kontennya Miss Yuni setiap hari mengatakan tentang kehati-hatian. Miss Yuni terlihat sangat cerewet. Miss Yuni terlihat sangat kejam sekali yang marahin nama kalian. Karena saya tidak ingin
kalian tak lembutin, terus kalian akhirnya berakhir di penjara. Jadi lebih baik tak lolokno, lebih baik kamu benci saya tapi kamu terselamatkan daripada kamu menyayangi saya tapi kamu terhancurkan. Jadi TikTok saya mati, Rek. TikTok saya nggak bisa karena harus pakai VPN. Karena SIM card-nya itu dipakai Pak Tony, dikirim ke Indonesia, kemarin dipakai Pak Tony ke Indonesia. Jadi ternyata TikTok saya bisa live itu karena ada SIM card-nya. Jadi kalau nggak ada SIM card-nya nggak bisa. Jadi saya minta maaf ya buat teman-teman ya, saya nggak bisa pakai TikTok ya. Jadi yang ada di TikTok gesernya ke sini semua ya. Jadi mungkin itu aja untuk siang ini. Siang nanti kita akan ketemu lagi dengan cerita-cerita terbaru dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima